teman-teman hebat, gimana kabarnya nih sore hari ini? Walaupun cuaca di luar lagi hujan, tapi senang banget karena akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, ngobrol santai. Tapi walaupun ngobrol santai judulnya, tetap aja kita bakalan ngobrolin hal-hal yang penting, yang mungkin nanti juga menarik dan bermanfaat buat teman-teman hebat semuanya. Penasaran kan? Tapi sebelum ngebahas itu semua, kita bakal kenalan dulu nih sama teman hebat kita hari ini. Ya, langsung aja kenalan nih. Silahkan sapa dulu teman-teman hebatnya. Halo teman-teman hebat dari seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Karseno. Saya guru di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Kemudian gantian nih ya. Kalau tadi saya, sekarang gantian nih. Bu yang cantik. Silakan, Bu. Oke deh. Oke ya. Oke, jadi untuk hari ini kita bakalan berdua nih ngobrolin tadi dengan Pak Seno ya. Nah, saya adalah Ibu Tere. Nah, nama lengkap saya Teresia Sri Rahayu. Saya juga guru dan saya sekarang domisili di Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi kami berdua di sini bakalan nemenin teman-teman hebat di seluruh Indonesia, Bapak Ibu guru, dan pastinya kita akan sharing terkait dengan satu topik menarik pada sore hari ini. Kira-kira topiknya apa nih Pak Seno yang bakalan menarik banget nih buat teman-teman? Topiknya adalah terkait dengan modul ajar nih Bu Tere. Mungkin teman-teman hebat di seluruh Nusantara ini banyak ya yang masih bingung mungkin ya Bu Tere ya. Oh gitu. Oke. Ya, sebenarnya kalau ngomongin tentang modul ajar ya, itu memang tidak bisa lepas dari pekerjaan kita sekarang ya. Maksudnya karena kita kan guru ya, teman-teman hebat. Jadi pasti setiap hari sebelum ngajar kan kita tuh butuh persiapan. Kalau misalnya nggak ada persiapan, bingung juga kan mau menyampaikan apa ntar di kelas gitu. Nah, jadi benar banget bahwa topik terkait modul ajar ini pasti akan menarik. Oleh karena itu, simak terus ya teman-teman hebat di Bali ya, Tabanan sendiri. Modul ajarnya itu kira-kira udah pakai yang konsepnya yang masih yang panjang, yang berlembar-lembar gitu, atau pakai yang sederhana tuh. Kan sekarang ada lagi yang modul ajarnya yang sederhana banget. Itu gimana tuh? Kalau di sini tuh Bu Tere sudah yang lebih simpel, yang tiga unsur ya, yang tujuan, langkah, sama asesmen. Jadi kalau guru-guru di sini, terutama di gugus saya itu sudah pakai yang itu. Jadi nggak yang berlembar-lembar gitu loh, sampai pusing mikirin dimensi apa gitu. Kalau Bu Tere sendiri gimana di sana? Wah, keren dong. Oke. Jadi teman-teman hebat ternyata di Bali, terutama di Tabanan ya, itu mereka sudah menggunakan modul. Halo Bu Tere. Di tempat saya sih memang masih variasi ya. Jadi ada yang memang masih menggunakan yang berlembar-lembar itu, karena kan dengan istilahnya pilihan kemarin kita mandiri belajar, terus ada yang mandiri berubah. Akhirnya ada yang istilahnya mengambil inspirasi dari modul ajar yang memang sudah disediakan di PMM. Nah itu ternyata contohnya itu masih ada yang berlembar-lembar itu, karena memang pertama kali dibuat seperti itu ya, lengkap sekali komponen-komponennya. Jadi teman-teman saya di sini ya itu tadi variasi, ada yang masih menggunakan yang pakai berlembar-lembar itu dengan komponen yang lengkap ya. Kemudian ada juga yang sudah memodifikasi seperti saya. Jadi saya kan ngajar kelas 4 nih Pak Seno. Saya ngajar kelas 4 dan saya menggunakan modul ajar yang lebih simpel tadi, yang sama kayak teman-temannya Pak Seno di Tabanan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ya kalau menurut Pak Seno sendiri nih, itu lebih, kalau misalnya di posisi kita sebagai guru nih, itu lebih memudahkan atau lebih efektif yang mana ya? Yang banyak tadi lengkap komponen-komponennya atau yang simple tadi itu gimana? Kalau saya pribadi lebih suka yang tiga unsur tadi, lebih simpel Bu. Jadi kita membuat modul ajar setiap harinya, kita nggak kehabisan waktu hanya berkutat dengan yang berlembar-lembar itu. Jadi cukup dengan yang simple, tapi kita tahu apa itu yang harus dilakukan besok gitu loh. Menurut Tere sendiri gimana? Nah, oke, bener banget tuh. Saya setuju ya itu.
Jadi bahwa modul ajar itu sebenarnya kan mau yang 22 komponen yang lengkap tadi berlembar-lembar, apa yang tadi yang simple itu sebenarnya kembali ke kita ya, karena kita yang membutuhkan informasi dengan modul itu. Kalau misalnya tadi di Paseno sendiri atau mungkin teman-temannya di sana lebih efektif, kemudian kita jadi nggak terbeban gitu ya, nggak terbeban. Kita mikirin modul ajar, ngebikin ini berjam-jam, kemudian actionnya mungkin sekitar 35 menit sampai ya 75 menit, 70 menit ya, katakan 2 jam seperti itu. Jadi akhirnya waktu kita tuh habis di push di situ. Padahal kan bukan hanya itu aja kan kerjaan kita lah gitu istilahnya. Akhirnya nanti malah waktunya kita action sama anak-anak kan jadinya sudah kelelahan, terus juga kita masih berpikir lagi nanti bikin lagi gitu. Nah kalau saya sendiri memang saya lebih setuju dengan yang simple tadi itu ya, yang 3 komponen itu, dan bukan hanya efek dari waktu tetapi juga lebih memberikan kemerdekaan kepada kita sebagai guru kalau menurut saya. Dengan adanya 3 komponen tadi, kalau saya merasa lebih merdeka. Nah, lebih merdekanya karena kita jadi lebih bebas untuk mengeksplor lagi bagian-bagian yang lainnya begitu. Tetapi tentunya sekali lagi kalau menurut saya sih sebenarnya mau yang lengkap ataupun yang simple tadi yang cuma 3 itu kan sebenarnya tergantung kebutuhan kita. Kalau emang kita butuhnya itu yang karena mungkin baru pemula kali ya gitu, baru pemula belajar, nah, terus kita butuh informasi yang sangat lengkap ya silahkan pakai yang 22 komponen itu yang berlembar-lembar, dan intinya nggak boleh dianggap jadi satu stres beban administrasi kan, gitu kan Pak Seno ya konsepnya ya? Iya, karena kebanyakan guru kalau 22 itu udah takut duluan ya Bu ya. Benar. Nah, ini tadi ada tuh poin menarik tuh yang saya sempat simak dari pernyataannya Pak Seno tadi ya, teman-teman hebat. Katanya modul ajarnya dibuat tiap hari itu. Gimana tuh maksudnya dibuat tiap hari? Apa ada yang membuat tiap hari atau maksudnya bisa juga dibuat misalnya untuk satu tujuan pembelajaran, kemudian beberapa kegiatan, ataukah bagaimana tuh maksudnya? Ya, kalau di sini saya pribadi dan teman-teman satu gugus itu biasanya ada variasi sih Bu, ada yang bikin setiap hari, ada yang bikin misalnya untuk 1 minggu ke depan gitu. Jadi kalau saya pribadi kalau besok ngajarnya ada 3 mapel ya, untuk hari ini ya saya buat untuk besoknya aja, khusus untuk yang 3 mapel itu gitu loh. Jadi mengalir gitu loh. Kalau ada waktu misalnya hari Sabtu ada waktu banyak ya saya siapkan untuk 1 minggu ke depan gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kita dan situasi kita, kembali ke kita masing-masing. Kalau Bu Tere sendiri gimana tuh teknisnya? Iya sih. Nah, saya juga punya 2 pengalaman yang berbeda ya. Awalnya saya juga membuat dengan konsep seperti itu. Hari ini saya buat untuk besok itu, artinya modulnya itu semacam RPP lah begitu ya. Itu dibuat harian begitu kan. Besok misalnya mau 3 mapel kayak tadi kan. Ya udah tinggal buat saja buat besok seperti itu. Tetapi lama-lama saya berpikir lagi, kayaknya kalau harian begitu saya kayak terengah-engah, kayak saya capek sendiri gitu. Jadi akhirnya saya buat ya udahlah, saya buat saja misalnya 1 tujuan pembelajaran. Nah, dengan kita sudah punya alokasi waktunya, misalnya TP1 ini dia selesainya untuk 4 minggu misalnya begitu. Nah, berarti langsung saya buat untuk 4 minggu itu ada berapa pertemuan, misalnya 2 pertemuan berarti 4 kali 2 jadi 8 pertemuan. Nah, di dalam 1 modul itu 1 TP, tetapi di dalam kegiatan pembelajaran yang tadi itu, poin yang kedua kan kegiatan pembelajaran tuh. Nah, nanti dipilah-pilah lagi kegiatannya untuk yang pertemuan pertama, pertemuan kedua kayak gitu. Jadi saya sekarang lebih menggunakan yang seperti itu sih gitu. Nah, Pak Seno, sebenarnya kalau menurut Pak Seno sendiri ya, ada nggak sih bedanya? Itu tadi kan sempat disebut ada modul ajar sama RPP tuh. Itu gimana sih? Apa guru itu di IKM ini ya, kalau misalnya kita yang baru menerapkan IKM kan berarti kelas 1 dan 4 ya. Nah, kalau misalnya sekolah penggerak kan kelas 1, 4, 2, dan 5 ditambah dengan guru mapel. Itu gimana sih kalau misalnya apa kita membuat modul ajar terus membuat RPP juga, atau kita buat RPP saja nggak usah modul ajar, atau gimana sih gitu? Kalau sepemahaman saya dan implementasi di kelas saya Bu, karena saya pegang kelas 4 ya saya bikinnya modul ajar. Kalau terkait tadi dengan hubungannya dengan rencana pembelajaran itu sebenarnya
kalau saya pribadi itu sama aja. Kalau dulu di RPP kan 3 komponen juga, bahkan sudah diatur ya, kalau nggak salah itu sudah ada aturannya. Bahkan di panduan IKM pun sudah diatur boleh kok 3 komponen itu. Jadi tujuan, langkah, dan asesmen. Kalau menurut saya sih sama saja sih kalau di RPP dengan modul ajar, karena saya mengadopsi yang 3 komponen itu. Itu loh. Ya, jadi karena kebanyakan guru-guru nih akhirnya jadi kayak rancu ya. Loh kalau gitu modul ajar sama dong dengan RPP. Terus apakah guru-guru juga masih bikin modul ajar habis itu bikin lagi RPP gitu ya? Padahal tadi komponennya kan sama ya. Sama. Jadi enggak ya? Enggak double-double, enggak. Satu aja udah ini cukup menantang lah ya. Apalagi 2 kan. Kalau Butare gimana? Bikin dua-duanya? Enggak dong, kalau gitu kan ngabisin waktu gitu kan, jadinya padahal kita harus nyiapin media lagi, kita harus nyiapin asesmennya bener-bener gitu kan. Jadi ya udah, kalau misalnya konsepnya RPP ya kita buat RPP saja gitu ya. Nah ini Pak Seno yang menarik lagi ya tadi terkait dengan komponen-komponennya, itu kan ada tujuan pembelajaran. Nih banyak juga loh teman-teman tuh yang bingung terkait dengan tujuan pembelajaran. Tadi saya bilang kan misalnya ya, TP1 itu dibahasnya itu selama 4 minggu misalnya, atau ya 4-5 minggu ya, 1 bulan lah begitu. Nah ternyata masih ada di lapangan itu, di sekolah-sekolah, maksudnya teman-teman tuh bingung antara tujuan pembelajaran dengan indikator gitu. Jadi karena ini kan beda ya antara tujuan pembelajaran yang waktu kemarin K13 terus sama yang sekarang. Itu sebenarnya lebih ke bagaimana sih pemahamannya ya, cara untuk lebih memahami bahwa tujuan pembelajaran ini kok bisa ya 1 bulan itu ngebahas gitu saja. Kalau tadi saya menyimak di PMM sekilas ya Bu ya, karena tadi saya sempat nonton juga, jadi ternyata tujuan pembelajaran itu nanti diturunkan jadi ATP ya Bu ya. Benar nggak Bu? Tolong dikonfirmasi nih Pak sharingnya. Iya sih. Sebenarnya ya dari saya kerjakan juga sih ini ya, teman-teman hebat, jadi kita saling berbagi nih ya. Di kurikulum Merdeka ini kan awalnya kan dari CP tuh ya kan. Nah dari CP, dari capaian pembelajaran yang disusunnya itu per fase itu kan. Nah kalau misalnya kita yang ngajarnya kelas 4 ya berarti kan fase B gitu ya. Nah dari fase B, dari CP fase itu nanti ada yang diturunkan ke CP yang setiap elemen. Nah habis itu nanti kita menyusun yang namanya itu adalah tujuan pembelajaran. Nah tapi tujuan-tujuan pembelajaran yang tadi disusun per elemen atau per fasenya itu kita harus urutkan lagi menjadi sebuah alur yang tadi disebut dengan alur tujuan pembelajaran, kan gitu ya Pak Seno. Kayak misalnya kalau yang ada di Bali misalnya dari Tabanan ke Denpasar, nah berarti nanti diurutkan itu sepanjang jalan tuh ngelewatin mana dulu gitu, terus waktunya berapa gitu. Jadi disinilah menarik, dan di sini memang esensi dari Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka itu di sini. Jadi misalnya Pak Seno tuh guru kelas 4, saya juga guru kelas 4. Mungkin teman-teman hebat juga kan ada guru kelas 4. Nah, kita punya CP yang sama nih. Karena CP itu kan udah di provide ya, udah disediain sama kementerian kan. Itu ibaratnya udah dikunci kan gitu ya Pak Seno ya. Nah, udah dikunci. Jadi kita nggak bisa kayak ngubah-ngubah lagi bunyinya CP-nya itu begitu setiap mata pelajarannya. Nah, kemudian nanti itu tinggal di breakdown atau kita analisis lagi menjadi tujuan-tujuan pembelajaran. Nah, tapi tujuan pembelajaran juga kita urutkan lagi seperti yang tadi urutkan dalam perjalanan itu. Kan nggak mungkin dari Tabanan tiba-tiba nyampe di Denpasar, pasti kan ada urutannya, berhenti di mana, berhentinya berapa lama. Nah, mungkin kalau Pak Seno yang udah biasa bolak-balik Tabanan ke Denpasar sama saya yang baru sekali jalan dari Tabanan ke Denpasar, pasti beda, tempat berhentinya beda, terus waktunya juga beda gitu sih kalau pemahaman saya sih Pak Seno. Gimana tuh kalau menurut Pak Seno? Nah, setuju sih. Jadi ATP itu ya step-step untuk mencapai TP tadi. Jadi kita harus kalau mau menuju TP itu ya kita harus benar-benar membuat ATP yang berkesinambungan ya antara TP1 dan TP yang lainnya, supaya nanti menuju TP ya
dengan kalau ke Denpasar ya dengan selamat, kalau dengan di pembelajaran ya dengan seutuhnya gitu ya, apa yang dimau dari CP itu gitu loh. Itu sih kalau menurut saya. Bener. Cuman ada tantangannya nih teman-teman hebat. Tantangannya, misalnya saya guru kelas 4, saya kan di fase B. Tapi ada teman saya nih, si guru kelas 3 nih, Pak Seno, ya kan? Karena fase B itu kan kelas 3 sama kelas 4. Jadi kita harus bisa ngasih batasan, oh ini batasannya buat anak-anak saya kelas 3. Oh ini batasannya buat anak-anak saya kelas 4. Jadi finalnya itu mereka sampai ke Denpasar itu di kelas 4. Bukan di kelas 3, itu tuh yang menarik tuh kayak gitu. Oh betul. Gitu. Karena satu fase 2 tahun ya Bu ya. Iya, dicapainya 2 tahun. Jadi memang pemikiran para ahli atau pemerhati pendidikan sehingga ketika menggulirkan terkait dengan regulasi kurikulum merdeka memang harapannya seperti itu. Hanya sayangnya esensi-esensi merdeka seperti ini yang mungkin kadang masih membuat banyak teman-teman hebat di lapangan itu di sekolah-sekolah itu kayak masih merasa kurang informasi begitu. Jadi pada saat penerapannya di sekolah seolah-olah kelas 3 pun kalau ikut yang alur perjalanan kelas 3 pun itu mereka sudah dipaksa sampai Denpasar, padahal tidak seperti itu. Jadi penting nih teman-teman hebat, poinnya atau yang perlu digarisbawahin kalau saya boleh berbagi itu ya, poinnya bahwa kita harus bisa memisahkan dulu ketika kita membuat ATP, kita pisahkan, oh ini adalah batasnya kelas 3. Oh ini batasnya kelas 4 sampai di sini. Maka memang harusnya ketika kita menyusun ATP itu kita duduk bareng antara kelas-kelas yang terkait di dalam satu fase itu sehingga kita bisa berdiskusi begitu ya. Nah jadi seperti itu. Jadi memang pembahasan terkait dengan modul ajar ini ya ngeri-ngeri sedap sih ya. Jadi maksudnya memang seakan-akan modul ajar ini aduh gimana nih pusing ya. Bolehlah kita comot sana, comot sini, ambil yang sudah ada kita ini, tetapi kita juga harus paham gitu. Kita harus paham dan prinsip ATM tuh Pak Seno ya. Kalau saya lebih senangnya ATM. Jadi jangan cuma ngambil terus pakai gitu kan belum tentu cocok ya gitu. Iya, harus ada modifikasi ya, harus ada modifikasi ya. Terus yang membedakan lagi nih teman-teman hebat ya antara LPP yang biasa sama modul ajar itu sebenarnya kalau diingat yang terutama itu kan dia ada terkait dengan pembelajaran berdiferensiasinya. Jadi pada kegiatan inti pun di situ yang mulai dari kegiatan awal, inti ya, maksudnya di kegiatan pembelajaran yang ada awal, inti sama akhir atau penutupnya, di situ harus ada terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Coba Pak Seno mungkin ada pengalaman nih terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi? Bisa sharing nih buat teman-teman hebat. Kalau ngomongin pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya menarik ya, karena disinilah kalau menurut saya salah satu esensi dari kurikulum merdeka. Jadi kita itu benar-benar memperhatikan satu demi satu keunikan murid-murid kita. Kalau saya pribadi lebih ke ini Bu, tingkat kognitifnya, kesiapan belajarnya mungkin ya. Karena di kelas 4 itu ada saja Bu Tere yang belum lancar membaca. Jadi diferensiasinya ya kalau memberikan contoh teks itu ya kalau yang belum lancar baca ya saya paling 1 paragraf. Nanti kalau yang udah lancar ya bisa 3-4 paragraf untuk dianalisis seperti itu. Itu contoh kecil saja sih. Kemudian kalau misalnya di matematika biasanya kalau yang belum bisa berhitung ya yang kecil-kecil aja untuk soal-soalnya. Kemudian yang lebih kompleks dia pakai soal cerita dan sebagainya. Itu sih kalau pengalaman di kelas saya. Mungkin pengalaman Bu Tere berbeda atau seperti apa? Iya, memang benar ya teman-teman hebat, ini dia tadi esensi dari kurikulum merdeka yang tadi dibilang di modul ajar, walaupun mungkin ternyata sama ya dengan RPP yang kemarin kan 13 cuma 3 komponen, tapi ini loh pembelajaran diferensiasinya ini harus masukkan di kegiatan pembelajaran gitu ya. Kata harusnya ini karena memang ya tadi rohnya dari merdekanya itu ya ada di diferensiasinya ini. Kalau tidak ada diferensiasi ya berarti itu tidak merdeka, belum merdeka loh teman-teman hebat gitu. Nah tadi yang dikasih contoh sama Pak Seno itu benar sekali, tapi itu merupakan salah satu aja ya kalau menurut saya sih, maksudnya itu baru diferensiasi dari segi kontennya. Nah diferensiasi kan bukan hanya dari segi kontennya ya, ada dari prosesnya.
Nah, dari segi prosesnya itu kalau misal pemahaman saya nih, coba cek ya teman-teman hebat. Ya Pak Seno tolong cek. Kalau yang pernah saya lakukan di kelas ketika pembelajaran diferensiasi, terutama untuk prosesnya, itu kan pertama saya membuat semacam tes dulu buat anak-anak saya. Jumlahnya ada 23 anak, itu saya buat tes, ada instrumen tesnya itu menggunakan yang dari PGP, Pendidikan Guru Penggerak, itu ada tes untuk gaya belajar. Nah, jadi saya lakukan tes itu, kemudian dari hasil tes saya mendapatkan 3 kelompok anak. Ada yang masuk di visual, kemudian auditori, sama kinestetik. Nah, jadi pas proses pembelajarannya di kegiatan inti nih teman-teman, itu udah mulai dibedakan mereka. Yang visual ya otomatis kita sediakan juga proses pembelajarannya itu bagaimana, apakah mereka dengan mengamati gambar, mengamati video, begitu ya. Kemudian untuk anak-anak saya yang masuk ke kelompok auditori, proses belajarnya mereka itu mungkin mendengarkan rekaman suara, begitu ya, terkait dengan bunyi-bunyi. Tetapi bisa juga sih untuk yang visual dengan auditori bisa dengan menggunakan video ya, karena kalau video itu kan ada unsur visual dengan audionya kan. Jadi bisa digunakan untuk 2 kelompok belajar. Nah, kemudian yang kinestetik itu beda lagi. Ya kinestetik karena mereka itu kan lebih cenderung kepada gerak-gerak seperti itu, aktif psikomotornya, maka proses belajarnya juga berbeda, bukan hanya nonton video tetapi mungkin lewat percakapan, kemudian mereka diminta untuk melakukan gerakan-gerakan tertentu begitu. Jadi dari mulai prosesnya itu sudah dirancang secara berbeda. Nah, nanti cara untuk memasukkan ke dalam modul ajar yang kita tulis itu di bagian kegiatan intinya kita pisahkan. Oh, ini kegiatan untuk visual. Tulis saja di situ kelompok visual 1, 2, 3 bla bla bla, begitu siswa mengamati bla 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 misalnya. Nah, nanti yang auditori kegiatannya apa. Jadi di situ tergambar prosesnya yang memang berbeda. Nah, selain yang proses tadi udah, terus konten udah, terakhir itu dari produknya ya atau penilaiannya begitu. Gitu. Seperti itu ya Pak Seno ya. Maksudnya dari produk hasil akhir kan ada perbedaan ya. Nah, kalau pengalaman saya nih terkait dengan penilaian yang berbeda-beda ya, kalau misalnya tadi anak visual mungkin kita bisa minta mereka buat poster begitu ya, atau mungkin membuat gambar-gambar lah begitu yang memang merupakan hasil dari refleksi mereka terhadap pembelajaran itu. Misalnya kita ngebahas tentang lingkungan sehat dan tidak sehat. Nah, mereka nanti bisa membuat poster untuk menjaga kebersihan misalnya begitu. Nah, terus untuk anak-anak yang yang auditori begitu. Nah, dari yang pernah dilakukan oleh anak-anak saya, mereka membuat lagu loh. Ya, membuat lagu, ya istilahnya mengganti lirik lah gitu. Jadi nadanya misalnya pakai nada lagu apa yang mereka udah familiar, lagu balonku atau lagu apa, tapi diganti dengan yang sesuai dengan tema, misalnya tentang lingkungan tadi ya dibuat begitu. Nah, terus yang tadi kinestetiknya, nah mereka mungkin membuat drama begitu ya. Mereka di bagian terakhir mereka buat drama, atau bisa juga waktu itu anak-anak saya mereka membuat tempat sampah begitu. Nah, jadi itu merupakan diferensiasi dari 3 macam tadi ya. Yang pas saya kasih contoh tadi tuh teman-teman hebat itu kan kontennya ya. Nah, kontennya, kemudian saya tadi ngasih contoh yang proses sama penilaian. Tuh gimana teman-teman hebat ya. Nah, mungkin teman-teman hebat juga punya pengalaman yang lebih menarik dari yang udah kami bagikan ini. Ya silahkan nanti teman-teman juga bisa komen ya di situ, bisa tulis komennya. Kemudian itu nanti bisa memperkaya kita semua gitu ya. Nah, Pak Seno, ini senang banget nih saya kalau lagi ngomongin tentang kegiatan-kegiatan guru gini ya. Nah, jadi sebenarnya jadi guru itu jangan menganggap bahwa IKM berat begitu ya. Nah, memang ada suka dukanya pasti ya Pak Seno ya. Misalnya tadi, wah jam saya istirahat jadi berkurang karena saya harus bikin modul aja. Saya harus merancang media dan sebagainya. Tetapi kalau dipikir seru juga sih. Dengan kemerdekaan jadi memang kita lebih bebas. Nih Pak Seno, saya mau ini ya terkait dengan medianya nih. Oh tadi kan proses pembelajarannya udah ya yang diferensiasi. Medianya sendiri tuh, tadi kan ada video tuh. Nah sekarang ini kalau saya lihat tuh banyak ya guru-guru yang suka di TikTok tuh Pak Seno. Maksudnya bisa nggak sih kayak media-media sosial seperti itu kita jadikan media pembelajaran atau gimana ya cara memanfaatkannya gitu? Kalau menurut Pak Seno gimana? Nah, pembahasan terkait media menurut saya itu luar biasa menarik.
Tapi karena keterbatasan waktu kita, mungkin kita akan bahas lagi di sesi podcast yang berikutnya, Bu Tere. Karena ini udah mau tidak terasa ya, karena obrolan kita ini seru sih sebenarnya. Nanti kita akan ada di episode berikutnya kayaknya. Gimana, Bu? Wah, ini bakal penasaran dong. Iya, nih apalagi kalau saya sih nanti terkait selain media itu assessment juga, Bu Tere. Mungkin nanti di yang berikutnya ya. Silakan, Bu. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door.